Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti keterlibatan aparat keamanan yang berlebihan dalam bentrok pada 7 dan 11 September 2023 di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Komnas HAM telah menurunkan tim ke Pulau Rempang terkait kasus konflik lahan proyek strategis nasional PSN Rempang Eco City yang memicu sejumlah aksi penolakan dari warga tersebut. Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian dalam keterangan pers di Jakarta Jumat 15 September 2023 mengatakan, Komnas HAM bakal melakukan investigasi dan pemantauan secara langsung di lapangan dalam beberapa waktu ke depan. Kalau kita lihat Rempang itu kan, secara semiotik polisi itu di depan dan itu menjadi pihak yang dipukuli juga Bapak Ibu. Itu korban juga sebenarnya, polisinya korban, masyarakatnya korban. Tapi di balik itu apa? Di balik itu ada polisi yang keliru. Kenapa harus memperhadapkan sesama anak bangsa di situ? Gitu. Jadi ada hal yang harus dilihat, misalnya kalau kaitannya dengan tanah seharusnya polisi memang nggak usah masuk. Itu urusannya perdata bisa dibicarakan secara administratif, karena itu administrasi, nggak ada kriminal itu. Orang kriminal nyuri ayam, oke, polisi aktif. Tapi orang memperhatikan tanahnya, polisi nggak perlu aktif. Gitu. Jadi nggak bawa senjata. Gitu. Polisi di situ perlu memperhatikan posisinya. Ya. Dalam konflik agraria kami sudah menyarankan sejak jauh-jauh hari, sejak komisioner sebelum-sebelumnya, pakai restoratif justice. Kita duga memang ada pengerahan aparat yang berlebihan. Itu obvious, itu jelas. Ya. Hari ini juga diberangkatkan lagi dari Polda, saya lihat kalau salah 200, 400, dan saya kira itu kita bisa tebak arahnya. Sepertinya terjadi pengerahan kekuatan yang berlebihan. Sebelumnya 43 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 insiden penolakan relokasi warga Pulau Rempang. Kepala Polresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto Jumat 15 September 2023 mengatakan, dari 43 tersangka, 34 orang diantaranya ditangani Polres Barelang, sisanya oleh Polda Kepulauan Riau. Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatan merusak kantor Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam, melawan dan melukai petugas, serta menjadi provokator. Adapun pihak keluarga dan tim kuasa hukum mengaku tidak dapat mengunjungi tahanan. Pihak kepolisian menyebut jika alasan belum mengizinkan kunjungan karena masih harus mendalami kasus dan memeriksa para tersangka. Penyidik sedang mencari aktor yang menggerakkan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis. Pihaknya akan mengizinkan para tahanan dikunjungi apabila penyidik sudah cukup mendapatkan keterangan. Keluarga dan teman tersangka akan diberikan kesempatan menjenguk sesuai jadwal yaitu Selasa dan Kamis pukul 10 hingga 15. Dalam bentrokan 7 September di sekitar jembatan Barelang 4, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, petugas menangkap dan menetapkan 8 orang tersangka. Kemudian pada bentrokan aksi unjuk rasa di kantor BP Batam 11 September, petugas menangkap 28 orang. Sebanyak 26 orang lalu ditetapkan sebagai tersangka. 2 orang dipulangkan dan dikenakan wajib lapor. Bentrok warga dengan aparat di Pulau Rempang berawal dari penolakan warga atas relokasi 11 kampung adat di pulau itu. Pulau Rempang, Pulau Subangmas, dan sebagian Pulau Galang akan dibangun menjadi Rempang Eco City yang masuk dalam proyek strategis nasional PSN. PT Makmur Elok Graha MEG diberikan kuasa oleh negara sebagai pengembang yang targetnya bisa menarik investasi sebesar 381 triliun rupiah sampai dengan 2080. BP Batam mengklaim telah mengupayakan relokasi warga terdampak melalui hunian sementara dan hunian tetap di kawasan Dapur 3 Sijantung. Lokasi ini nantinya akan diberi nama Kampung Pengembangan Nelayan Maritim City yang sesuai target dapat dihuni mulai Agustus 2024.